Halo Sotif, Sobat Otomotif. Selamat datang di channel Simple Rules. Di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi energi global, Fischer-Tropsch dan Hydrotreated Vegetable Oil atau HVO jadi andalan baru bahan bakar bersih. Sejumlah perusahaan energi besar dan pemerintah di berbagai negara tengah mempercepat investasi pada kedua teknologi tersebut, memicu ekspektasi bahwa dalam dekade mendatang, bahan bakar sintetis dan biofuel generasi lanjut dapat memainkan peran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Proses Fischer-Tropsch ditemukan pada tahun 1920-an oleh dua ilmuwan Jerman yang bernama Franz Fischer dan Hans Tropsch. Pada dasarnya, mengubah gas sintetik yang terdiri dari karbon monoksida dan hidrogen menjadi rantai hidrokarbon cair. Hasilnya dapat berupa diesel sintetis, bensin, hingga lilin parafin. Selama puluhan tahun, teknologi ini hanya digunakan secara terbatas, terutama di Afrika Selatan yang memanfaatkannya untuk mengolah batu bara menjadi bahan bakar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Fischer-Tropsch kembali bangkit berkat kemampuannya memproduksi bahan bakar ultra bersih yang bebas sulfur dan aromatik berbahaya. Kebangkitan Fischer-Tropsch tidak lepas dari munculnya sumber-sumber gas sintetik baru selain batu bara dan gas alam. Kini, gas sintetik dapat diproduksi dari biomasa, limbah padat perkotaan, hingga CO2 hasil tangkapan industri. Hal ini menjadikan Fischer-Tropsch berpotensi menjadi teknologi rendah karbon atau bahkan negatif karbon apabila dikombinasikan dengan penangkapan dan penyimpanan karbon. Analisis energi dari berbagai lembaga menilai bahwa Fischer-Tropsch menjadi komponen paling penting dalam strategi power to liquid, yang dimana energi terbarukan seperti angin dan surya menghasilkan hidrogen untuk kemudian dijadikan bahan bakar cair melalui proses Fischer-Tropsch. Bahan bakar tersebut dipandang sebagai opsi paling realistis untuk sektor yang sulit dielektrifikasi, seperti penerbangan dan transportasi laut. Jika Fischer-Tropsch berbasis kimia gasification to liquid, maka Hydrotreated Vegetable Oil merupakan teknologi pengolahan minyak nabati dan lemak hewani menjadi bahan bakar diesel berkualitas tinggi. Berbeda dengan biodiesel konvensional yang melalui proses transesterifikasi, Hydrotreated Vegetable Oil dihasilkan melalui proses hidrogenasi yang membuat struktur molekulnya hampir identik dengan diesel fosil. Adapun keunggulan Hydrotreated Vegetable Oil antara lain, stabilitas oksidasi jauh lebih baik, kandungan air dan kontaminan yang rendah, performa pembakaran lebih bersih, dan dapat digunakan 100% pada mesin diesel tanpa modifikasi. Tidak mengherankan, permintaan Hydrotreated Vegetable Oil terus melonjak. Negara-negara Eropa seperti Finlandia, Belanda, dan Swedia menjadi pionir, sementara perusahaan energi Asia kini mulai mengejar investasi skala besar. Di Indonesia, potensi Hydrotreated Vegetable Oil sangat tinggi, mengingat ketersediaan minyak sawit dan turunan limbahnya yang melimpah. Namun, sejumlah organisasi lingkungan menekankan pentingnya memastikan bahwa bahan baku Hydrotreated Vegetable Oil berasal dari sumber berkelanjutan, terutama karena ekspansi perkebunan sawit masih sering dikaitkan dengan isu deforestasi. Industri merespon dengan meningkatkan penggunaan minyak jelantah, lemak hewan, dan residu berbasis biomasa sebagai feedstock utama. Tren terbaru menunjukkan bahwa industri tidak lagi melihat Fischer-Tropsch dan Hydrotreated Vegetable Oil sebagai teknologi yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kedua proses kini sering dikombinasikan dalam rantai produksi bahan bakar rendah karbon, karena masing-masing memiliki keunggulan yang unik. Sebagai contoh, beberapa perusahaan Eropa sedang mengembangkan co-processing, di mana minyak residu dan biomasa diolah bersama dalam kilang konvensional untuk menghasilkan biofuel yang sebagian berasal dari Hydrotreated Vegetable Oil dan sebagian dari sintetis Fischer-Tropsch. Pendekatan ini dinilai mempercepat transisi tanpa perlu membangun kilang baru dari nol. Selain itu, bahan baku Fischer-Tropsch yang berasal dari limbah kota dapat melengkapi ketersediaan bahan baku Hydrotreated Vegetable Oil yang terkadang masih terbatas. Dengan demikian,
kapasitas produksi global bahan bakar rendah karbon dapat meningkat secara signifikan tanpa bergantung pada sumber tertentu. Pertumbuhan teknologi Fischer-Tropsch dan hydrotreated vegetable oil tidak terlepas dari regulasi ketat terkait emisi karbon. Pasar industri penerbangan global diperkirakan menjadi pendorong utama. Menjelang tahun 2030, maskapai diprediksi membutuhkan jutaan ton Sustainable Aviation Fuel untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi. Tanpa teknologi seperti Fischer-Tropsch dan hydrotreated vegetable oil, target tersebut hampir tidak mungkin tercapai. Meskipun prospeknya sangat cerah, pengembangan Fischer-Tropsch dan hydrotreated vegetable oil menghadapi tantangan besar, antara lain biaya investasi yang tinggi, ketersediaan bahan baku, skalabilitas teknologi, dan harga produk yang lebih tinggi. Meskipun tantangannya tidak kecil, para analis memprediksi kedua teknologi ini akan memainkan peran yang krusial dalam peta energi global. Dengan meningkatnya tekanan untuk dekarbonisasi dan diversifikasi pasokan, negara-negara mulai memandang Fischer-Tropsch dan hydrotreated vegetable oil bukan sebagai pilihan alternatif, melainkan kebutuhan strategis. Dari sudut pandang industri, kombinasi efisiensi produksi hydrotreated vegetable oil dan fleksibilitas sumber bahan baku Fischer-Tropsch dianggap ideal untuk memenuhi permintaan bahan bakar rendah karbon secara berkelanjutan. Beberapa perusahaan bahkan menargetkan produksi komersial bahan bakar sintetis untuk penerbangan dalam 5 tahun mendatang. Bagi Indonesia, peluang ini sangat besar. Dengan ketersediaan biomasa, minyak nabati, dan potensi co-processing di kilang existing, Indonesia dapat menjadi pemain regional dalam rantai pasok bahan bakar hijau. Tantangannya adalah memperkuat kebijakan, riset, dan investasi agar transformasi energi berjalan cepat dan kompetitif. Seiring meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan bakar yang lebih bersih dan berkelanjutan, teknologi Fischer-Tropsch dan hydrotreated vegetable oil berpotensi menjadi tulang punggung generasi berikutnya dari energi cair, menjembatani dunia dari ketergantungan fosil menuju masa depan yang lebih hijau dan tahan lama. Cukup sekian aja di video kali ini, sampai jumpa di video lain yang tentunya lebih menarik.